الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumih masih pada pembahasan tajhizul mayyit ya atau pemulasaraan jenazah ya. Terakhir kita bahas terkait dengan hukum membangun suatu bangunan ya di atas kuburan ya. Taib kita lanjutkan kembali qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain tanbihun. Wa idza hudima turaddu al-hijaratu al-mukhrajatu ila ahliha in 'urifu aw yukhalla bainahuma wa illa famalun dha'i' wa hukmuhu ma'ruf kama qalahu ba'du ashabina wa qala akhuna az-zamzami idza baliya al-maytu wa a'rada wasatuhu 'anil hijarati jaza ad-dafnu ma'a baqaiha idza jarat al-'adatu bil i'radi 'anha kama fi sanabil. Baik. Tanbih. Dan jika bangunan yang ada di atas bangunan itu hancur, ya bangunan yang ada di atas kuburan itu hancur, ya maka bebatuan yang ada di atasnya tadi, yang bekas bangunan tadi, ya itu ya dikembalikan kepada ahliha, kepada pemiliknya, ya kepada pemiliknya in urifu jika diketahui, ya. Jadi kan kemarin kita sudah bahas bahwa membangun bangunan di atas kuburan itu secara asal hukumnya makruh jika memang tanah tersebut adalah tanah tersebut adalah tanah milik pribadi, ya. Dan hukumnya haram kalau misalkan itu fasos ya, tanah fasos atau tanah wakaf, ya itu haram karena itu untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk kemaslahatan pribadi. Nah sekarang kalau misalkan itu dihancurkan ya atau hancur gitu ya, maka bebatuan yang ada di atasnya atau yang dibangun untuk buat bangunan di atas kuburan tadi itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya, ya in urifu. Jadi bukan misalkan udah hancur nih, nggak boleh langsung diambil gitu kan. Tentu harus dikembalikan kepada pemiliknya gitu ya. Ini juga sama, jadi ketika kita misalkan melihat suatu barang gitu ya, nah atau kita sebut luqotoh, nanti ada pembahasan lagi terkait dengan luqotoh. Nah luqotoh itu kalau misalkan luqotohnya bukan barang habis ya, barang yang cepat basi gitu seperti makanan, maka harus diumumkan terlebih dahulu gitu kan. Harus diumumkan terlebih dahulu ini milik siapa. Nah nanti apakah barang itu remeh atau mahal, nah itu kan nanti tergantung kondisinya bagaimana. Nah kalau barang itu mahal ya wajib untuk diumumkan secara terus menerus gitu kan, selama 1 tahun jika ingin dimiliki gitu kan. Tapi kalau misalkan barang itu remeh maka boleh dipakai, tapi ketika misalkan pemiliknya datang dan mengklaim barang tersebut maka wajib untuk dikembalikan gitu ya. Nanti pembahasan panjangnya ya di bab luqotoh. Nah ini juga sama, ketika misalkan bangunan yang di atas kuburan tadi itu hancur, entah itu dihancurkan atau hancur ya, maka bebatuan yang ada di atasnya tadi itu wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Ya pemiliknya misalkan siapa? Ahli warisnya berarti kan. Nah ahli warisnya. Baik. Turaddu al-hijratu al-mukhrajatu ila ahliha in urifu jika diketahui ya.
jika diketahui. Au yukhalla bainaha. Ya. Eh au au yukhalla bainaha. Eh au yukhalla bainahum ay bainal hijarati wa wa ahliha, ya. Atau di apa namanya, dipisahkan, ya intinya itu ya, intinya dikembalikan kepada siapa, kepada ininya apa, kepada pemiliknya, atau memang dipelotkan gitu kan, dipisahkan, ya, dan dikhususkan untuk pemiliknya. Baik. Baik, selanjutnya wa illa famalun du'i. Nah, kalau misalkan nggak diketahui siapa pemiliknya, nah maka ini jatuhnya adalah malun do'i. Nah, malun do'i artinya adalah harta yang tidak diketahui pemiliknya, ya, tidak diketahui pemiliknya sama sekali. Sudah dicari-cari pemiliknya, nah tidak diketahui sama sekali. Nah, maka malun do'i itu, ya, hukumnya adalah diberikan atau menjadi haknya Baitul Mal, ya. Kalau di mazhab Syafi'i, malun do'i atau harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya, ya, itu pertama adalah diserahkan ke Baitul Mal atau ke kas negara. Tapi dengan syarat inintazama. Apa itu inintazama? Inintazama adalah jika distribusi, ya, dari harta di Baitul Mal itu sesuai pada penempatannya. Nah, kalau tidak sesuai atau ilam yantazim, kalau tidak sesuai misalkan karena pemerintahan itu zalim, jadi Baitul Malnya itu tidak mendistribusikan hartanya sesuai dengan penempatannya. Nah, wa illam yantazim, maka fali sulaha'il muslimin atau fali maslahatil muslimin, ya. Maka itu dikembalikan kepada orang-orang soleh kaum muslimin, ya, untuk untuk mendistribusikan harta tadi, gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia, yaitu bisa bisa diserahkan, ya, malum doi ini, ya. Saya tidak paham ya regulasi yang di Indonesia bagaimana gitu ya. Apakah tapi setahu saya sih di akuisisi negara kalau misalkan harta itu, ya, sudah tidak dimiliki atau tidak diakuisisi oleh perorangan, ya kan, misalkan tanah wakaf gitu kan. Nah, tanah wakaf kemudian tidak diakuisisi oleh yayasan, karena yayasan yang misalkan itu kalau tidak salah diakuisisi oleh negara gitu. Nah, malum doi ini. Tapi untuk jelasnya nanti regulasinya ya kita bisa merujuk ke undang-undang seperti itu ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i seperti itu. Malun doi itu diserahkan ke kas negara kalau tidak sesuai tidak bisa mendistribusikan sesuai dengan pada tempatnya, maka falisulaha'il muslimin, maka dikembalikan kepada orang-orang soleh kaum muslimin untuk bagaimana penempatannya, ya. Wa hukmuhu ma'ruf, ya. Hukum malun doa itu ma'ruf, ya. Kama qalahu ba'du ashabina. Ya, sebagaimana perkataan bagian ashab, ya, ashab atau ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita kembangkan malun doa ini, kan kalau misalkan di transaksi, ya, transaksi yang itu ada cacat ininya, ya, cacat secara syaratnya atau rukunnya, ya, kan sebenarnya secara hukum asal adalah akad itu dibatalkan dan dikembalikan kepada, ya, misalkan barangnya dikembalikan kepada penjual dan harganya, uangnya dikembalikan kepada pembeli, kan gitu ya. Secara asal seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak bisa gitu ya, sudah lupa ini beli di mana, siapa penjualnya, ya. Nah, maka cara membersihkannya adalah pertama itu diserahkan ke Baitul Mal, ya.
karena diberlakukan sebagai hukum malun ya. Begitu juga dengan harta ribawi gitu kan. Secara asal itu misalkan kita pernah bertransaksi ribawi gitu kan. Dan kita misalkan bunga bank ya. Bunga bank itu kan dikategorikan sebagai harta ribawi. Nah, kalau dikembalikan tidak mungkin misalkan. Ya. Karena regulasinya cukup panjang misalkan, ya. Nah, kemudian maka itu diperuntukkan secara asal itu ke Baitul Mal. Tapi kalau misalkan itu dengan syarat inin tazoma ya. Tapi kalau ilam yang tazim, kalau misalkan tidak bisa mendistribusikan dengan baik ya Baitul Mal tadi, maka dikembalikan ke maslahat umat Islam ya, kemaslahat umat Islam ya. Nah itu hukumnya. Tapi ijtihad ulama zaman sekarang ulama-ulama kontemporer itu tidak langsung ke Baitul Mal ya, tapi langsung ke kemaslahatan umat Islam seperti itu. Makanya fatwanya tidak perlu ke Baitul Mal diserahkannya, tapi langsung diserahkan untuk atau didistribusikan untuk kemaslahatan umat Islam gitu ya. Karena memang malun doa sendiri memang ada perbedaan pendapat. Kalau di mazhab Syafi'i itu tadi ke Baitul Mal dulu baru ke maslahat. Tapi kalau di mazhab lain langsung bisa ke maslahat gitu ya. Dan mayoritas ya, tahu saya mayoritas atau ya keputusan mujamma baik majma atau perkumpulan atau lembaga fatwa ya di banyak lembaga fatwa di dunia ini kebanyakan mengambil pendapat yang kedua tadi ya. Malun do'i itu langsung didistribusikan untuk kemaslahatan umat Islam seperti itu. Nah, kalau kita mau kembangkan lagi, misalkan kita pernah berhutang. Kita tahu kita punya kewajiban hutang sekian juta misalkan, tapi kita lupa kepada siapa kita berhutang. Nah, ini malun do'i juga ya, malun do'i. Nah, kalau malun do'i itu nanti dia diserahkan untuk kemaslahatan umat Islam. Nah, itu juga sama. Ya, tadi bisa ke Baitul Mal dengan pendapat mazhab Syafi'i, Baitul Mal baru kalau misalkan nggak sesuai dengan ini, maka baru kemaslahat atau kemaslahat langsung gitu. Ya. Atau ada yang berpendapat kalau kita berhutang tadi ya berhutang terus saya tidak tahu siapa pemiliknya, bisa juga kita sedekahkan dengan niat si orang tersebut gitu, orang yang orang yang kita hutangkan gitu ya, yang kita tidak tahu namanya tadi. Oke. Itu ya hukum malun do'i. Wa qala Syekhuna Az-Zamzami idza baliyal maitu wa arada warathatuhu 'anil hijarati jazad dafn. Nah, jika si mayitnya itu sudah balia atau sudah hancur, wa arada warathatuhu 'anil hijarati, dan ahli warisnya sudah berpaling atau sudah enggak peduli lagi atau sudah mengikhlaskan bebatuan yang ada di atas kuburan mayit tersebut ya, jazad dafnu ma'a baqaiha. Jazad dafnu ma'a baqaiha. Ya, boleh kita menguburkan mayit yang baru di kuburan tersebut. Ya, di kuburan tersebut disertai dengan masih adanya bebatuan di atas kuburan tersebut gitu ya. Idza jaratil 'adatu bil i'radi anha. Kalau misalkan memang secara kebiasaan batuan tersebut memang sudah diikhlaskan gitu ya, atau sudah
dicuekkan, ya sudah nggak dipedulikan lagi gitu sama pemiliknya. Nah ini artinya kalau misalkan di suatu daerah gitu ya, atau suatu kebiasaan di masyarakat tertentu itu ada ya saling mengikhlaskan gitu. Misalkan ada batu bekas dia bangun, ya dia sudah taruh di depan gitu kan, taruh di depan rumahnya. Habis renov rumah atau habis bangun rumah, udah dia batu-batu batu bata itu dia kumpulkan di depan. Nah, kalau misalkan secara kebiasaan di kampung tersebut, ya itu sudah saling mengikhlaskan, ya atau sudah tidak peduli lagi, maka itu tidak perlu izin, ya tidak perlu izin untuk mengambilnya, gitu kan? Karena al ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Nah, al ma'rufu 'urfan itu kaidahnya, al ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Jadi kalau misalkan itu sudah disepakati secara urf, secara kebiasaan, maka itu sebagai syarat, itu sudah diakuisisi sebagai syarat secara syariat. Gitu kan. Kan syarat dalam pemindahan kepemilikan barang adalah at-taradhi kan? At-taradhi atau saling rela. Nah, saling rela ini kan secara asal adalah dengan dia mengucapkan dengan lisan. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dia sudah merelakan itu, ya secara kebiasaan sudah merelakan itu, maka tidak perlu lagi untuk diucapkan atau izin secara lisan, gitu. Nah ini kita juga suka temui ya di beberapa di beberapa komunitas gitu, atau misalkan di beberapa ya kelompok masyarakat ya, atau di kerjaan juga sama. Misalkan kita sudah sama teman gitu ya, sudah saling berteman sudah lama, kemudian kita berkunjung gitu ke tempat kerjanya, atau misalkan sesama partner kerja gitu ya, ada ruangan di situ. Nah di situ misalkan ada dia naruh makanan bebas di situ, nah biasanya disebut zona halal gitu kan. Nah itu sebenarnya boleh juga, nggak apa-apa, orang yang masuk ngambil makanan di situ ya, itu dipersilahkan tanpa harus mencari tahu ya siapa pemiliknya, ya. Walaupun memang secara hukum asal adalah dia harus mencari tahu dulu siapa pemiliknya, baru dia memakan makanan tersebut. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan di suatu komunitas tertentu atau suatu ya kelompok tertentu seperti itu, maka itu bisa dipegang ya, uruf tadi ya, al ma'ruf urfan kal masyruti syartun. Kama fi sanabil, sebagaimana yang terjadi prakteknya di sanabil. Sanabil itu seperti ini ya, misalkan padi ya, padi. Nah itu kan habis dipisahkan antara tangkainya dengan ininya ya, padinya. Nah tangkainya itu kan biasanya dibiarkan gitu kan. Nah kalau misalkan di kelompok tani tertentu itu dimanfaatkan dan kalau nggak boleh diambil secara sembarangan, berarti harus minta izin. Tapi kalau misalkan di kelompok tani tertentu itu boleh langsung diambil tanpa harus izin, maka ya itu boleh kita ambil langsung gitu ya. Nah ini maksudnya ini sebagai contoh, tapi prakteknya kita bisa perluas gitu kan. Ya. Jadi ketika ada barang tidak terpakai, itu sebenarnya milik orang lain, tapi boleh diambil secara langsung, maka ya boleh ya kita ambil tanpa harus izin. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya wa kuriha wat'un alaihi ay ala qabri muslimin walau muhaddaran qabla bala'i illa li darurah ka'an lam yasil li qabri maitihi bidunihi wa kadza ma yuridu ziyaratahu walau ghairi qaribin. Walau ghaira qaribin. Wa kuriha wat'un alaihi, dan makruh ya menginjak kuburan, ai ala qabri muslimin, yaitu kuburan orang muslim, walau muhaddaran atau walau muhdaran qabla bala'in,
walaupun kuburan itu sudah rusak sebelum bala atau sebelum hancurnya mayit yang ada di dalamnya. Ya. Nah, kalau misalkan mayit yang ada di dalam sudah hancur, ya, menurut ahli ya, misalkan penuturan ahli, oh ini kuburan mayit yang di dalamnya sudah hancur, maka tidak ada kemakruhan lagi untuk menginjak kuburan tersebut. Ya. Nah, walau muhdaron, jadi walaupun kuburannya sudah hancur, tapi kalau mayat yang di dalamnya belum hancur ya nggak boleh. Ya. Hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Illa li daruratin, kecuali karena ada darurat. Nah, darurat di sini maksudnya adalah hajat ya. Maksudnya adalah hajat, darurat. Ya kan, karena al hajatu tunazzalu munazzalatat darurah. Amatan of kan. Jadi hajat itu memang hukumnya bisa disamakan dengan darurat. Yaitu hajatnya hajat seperti apa, atau kebutuhannya kebutuhan yang apa sudah yang apa namanya, kebutuhan yang mencangkup banyak manusia atau mayoritas manusia gitu. Ammah ya, hajah ammah tunazzalu al hajatul ammah atau al hajatul kulliyah kadururatil juz'iyah atau kadururati al khassah ya. Hajat secara umum, hajat yang atau kebutuhan yang mengenai mayoritas manusia itu seperti daruratnya darurat secara personal. Nah, karena kan darurat itu kan kalau dalam syariat adalah ya maqarabal maut ya, keadaan di mana dia tidak bisa melakukan apa, kalau misalkan dia tidak melakukan itu maka dia akan meninggal misalkan ya, itu darurat. Tapi kalau hajat itu kan kalau dia tidak melakukan itu ya, nah kehidupannya tidak seimbang walaupun tidak sampai meninggal, itu hajat ya. Nah, hajat pribadi itu tidak bisa disamakan dengan darurat karena hajatnya pribadi. Nah, tapi kalau hajatnya itu orang banyak, nah itu barulah bisa disamakan hukumnya seperti darurat. Nah, gitu. Sama seperti ini misalkan kalau kita kalam yasil li qabri maitihi bidunihi. Nah, kita tidak bisa apa namanya? Mencapai kuburan yang hendak kita ziarahi kecuali harus menginjak kuburan orang lain tersebut. Sebenarnya ini kan dia tidak apa namanya ziarah ke kuburan ininya, itu kan kondisinya tidak darurat-darurat amat gitu. Ya. Makanya di sini itu lebih ke hajat gitu kan. Tapi hajat yang sudah apa namanya disamakan hukumnya seperti darurat gitu. Ya. Ya. Atau ulama ada yang membedakan, ada darurat fikhiyah, ada darurat usuliyah. Nah, kalau darurat fikhiyah, darurat yang disebutkan di term atau terminologinya apa ulama fikih itu seperti hajat, apa namanya, terminologi hajat yang ada di ulama usul fikih gitu ya. Makanya darurat di sini sebenarnya adalah maknanya hajat, tapi hajatnya di sini bukan hajat personal saja tapi hajat orang orang banyak gitu. Makanya apa disamakan dengan darurat gitu ya hukumnya. Walaupun kemakruhan itu ya, kemakruhan itu ini kan hukumnya makruh ya, menginjak kuburan itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nanti kita sebutkan kenapa alasannya ya. Tidak sampai haram. Dan kaidahnya al karahatu zalat bi adnal hajah ya. Makruh itu bisa hilang dengan kebutuhan, kebutuhan apapun, baik kebutuhan personal atau kebutuhan orang banyak gitu ya. Baik kebutuhannya besar atau kebutuhannya kecil ya. Kalau ada kebutuhan di situ maka kemakruhan itu bisa hilang. Nah, sama di sini juga kan hukumnya makruh tapi karena ada kebutuhan untuk mencapai kuburannya dia maka kemakruhannya hilang gitu ya. Illa li daruratin. Baik.
Nah, coba kita bahas yang ada di kitab Ibnu Talibin. Wa kharaja bi qoulihi alaihi alwat'u ala ma bainal maqabir wa bin alif ala yukrah. Nah, tadi kan kalau menginjak di atas kuburan, maka kalau dia menginjaknya di jalan atau uh, ini ya, di jalan yang antar kuburan ya. Kan biasanya antar kuburan itu ada jalan. Nah, itu nggak makruh kalau dia menginjak di situ ya atau berjalan di situ. Walaupun pakai sendal ya, walaupun pakai sendal maka tidak makruh ya. Ada hadis memang yang menyebutkan kita ketika ke kuburan itu dianjurkan untuk tidak memakai sendal, tapi yang dimaksud adalah itu as-sabtiyaini itu adalah sendalnya memang beda gitu, dia ada dihiasi oleh perhiasan gitu kan. Nah, maka tidak layak. Itu salah satu alasannya kenapa dia ada suatu hadis itu dianjurkan untuk dilepas as-sabtiyah ini itu ya. Alasan pertama karena bisa jadi itu ya sendalnya sendal yang mewah gitu kan, sendal yang dihiasi perhiasan sehingga tidak layak untuk dipakai gitu kan. Atau yang kedua adalah karena ada najisnya di situ, maka tidak dipakai ketika memasuki kuburan ya. Tapi secara secara hukum ya, memakai sendal di kuburan itu hukumnya boleh gitu ya, tidak sampai makruh. Karena kenapa? Nah, dalam hadis itu disebutkan bahwa innahu yasma khafqani alihim. Ya karena mayit itu ya di dalam kuburan itu mengetahui, mendengar langkah kaki sendal-sendal para orang yang ziarah tadi atau orang yang membersamai mayit ke kuburannya ya. Taib ka'an lam yasil liqabri maitihi biduni wa kadza ma yuridu ziyaratahu walau ghairu qaribin. Nah, baik mayit ahli warisnya atau siapapun yang dia ingin ziarahinya. Kalau misalkan nggak bisa dia berziarah ke kuburannya kecuali dengan harus menginjak kuburannya, maka itu diperbolehkan ya, itu diperbolehkan walaupun itu bukan kerabatnya ya, kerabatnya. Wajazmu syarhi Muslim ka'akharaini bi hurmatil qu'udi alaihi wal wat'i li khabarin fihi yarudduhu annal murada bil julusi alaihi julusuhu di sini julusuhu li qada'il hajah kama bayanathu riwayatun ukhra. Nah, adapun penegasan pengarang kitab Syarah Muslim itu Nawawi ya. Imam Nawawi di kitab Syarah Muslim. Kan kita sudah membahas bahwa Imam Nawawi pendapatnya bisa jadi berbeda ya antar kitab dengan kitab yang lainnya. Nah, tapi yang didahulukan ada tuh kan, ada urutannya. Yang paling dahulukan adalah kitabnya di Tahqiq ya. Kemudian Syarhul Muhadzab ya, dan yang lain sebagainya. Nah, Syarhul Muslim itu agak terakhir dia ya. Jadi ketika ada pendapat yang ada di Syarhul Muslim itu berbeda dengan kitab yang urutannya lebih di atas, maka urutan yang lebih di atas itulah yang didahulukan gitu ya. Wajazmu syarhi Muslim ka akharaini bi hurmati. Nah, penegasan Imam Nawawi di kitab Syarh Muslim ya, bahwa baik duduk maupun menginjak kuburan itu haram ya, li khabarin fihi, karena ada hadis ya, karena ada hadis yang menerangkan itu, yarudduhu, itu tertolak. Kenapa? Karena al-murad, annal murad bil julus, bahwasanya maksud dari duduk di atas kuburan itu apa ya, annal murad bil julus alaihi julusuhu liqada'il hajah, bahwasanya yang dimaksud duduk di atas kuburan yang haram itu adalah duduk untuk buang hajat ya. Kalau misalkan bukan buang hajat atau misalkan hanya menginjak saja, maka hukumnya
Tidak sampai haram, tapi makruh gitu ya. Tapi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Nah, khobarnya apa? Ya hadisnya di sini la ayyajlisa ahadukum ala jumratin ala jamratin fatuhriqu thiyabahu suil jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Nah, jikalau dia seorang duduk di atas bara api kemudian itu membakar bajunya sampai membakar kulitnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Nah, hadis ini ya yang dimaksud adalah al-julus liqada'il hajah atau duduk untuk buang hajat. Ya. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain, wa man jalasa ala qabrin yabulu alaihi. Nah, jadi yang tadi itu hadisnya itu masih mutlak ya. Duduk apapun. Nah, kemudian ditakyid dengan hadis yang lain, wa man jalasa ala qabrin yabulu alaihi. Barang siapa ya yang duduk di atas kuburan yabulu alaihi. Nah, di sini. Jadi bukan sekedar duduk tapi duduk untuk buang hajat. Tapi yabulu alaihi. Dia BAK di situ au yataghawwat atau dia BAB ya. Nah, kan kayak kalau mazhab Syafi'i itu adalah hamlul mutlak alal muqayyad ya. Jadi yang mutlak itu tidak bisa diambil ya, maka harus dibawa atau ditafsirkan dengan yang muqayyad. Nah, itu mazhab Syafi'i. Jadi misalkan ada dua hadis ya. Ada dua hadis yang satu mutlak atau ada dua dalil yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Yang satu mutlak itu tanpa ada batasan ya. Kalau yang muqayyad itu yang ada batasan. Nah, maka yang tanpa ada batasan ini dibatasi dengan yang batasan. Ya. Itu mazhab cara berpikir ya, thariqatu tafkir ya, fil mazhab Syafi'i. Karena ada mazhab juga ya yang yang tidak seperti itu. Kalau misalkan hadisnya itu bertentangan ya, satu mutlak yang satu muqayyad, maka bisa jadi bukan langsung ke jamak dulu, bukan langsung ke hamlul mutlak alal muqayyad, tapi langsung dinasakh, mana nih hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan gitu. Nah, kalau misalkan hadis yang duluannya itu yang muqayyad, maka yang diambil muqayyad. Tapi kalau yang hadis yang duluan itu mutlak, maka yang diambil adalah hadis yang mutlak gitu ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i enggak, selagi masih bisa dijamak atau bisa dikomparasikan, maka dikomparasikan dengan cara hamlul mutlak alal muqayyad. Baik. Baik. Kemudian wa nubisha wujuban qabruman dufina bila tohar. Dan wajib untuk digali ulang. Wa nubisha wujuban qabruman dufina bila tohar. Kuburan yang orang itu si mayit itu dikuburkan sebelum dia disucikan, sebelum dia dibersihkan ya, atau dimandikan ya, li ghuslin au tayammumin. Bila taharatin li ghuslin atau li ghuslin au tayammumin. Ya, kalau misalkan si mayit itu belum dimandikan ya. Dia belum dimandikannya karena kenapa? Kalau misalkan karena lupa, ya wajib untuk digali ulang dan wajib untuk dimandikan lagi. Dia belum dimandikan kenapa? Karena misalkan memang kondisi tubuhnya sudah hancur ya, tidak bisa untuk dimandikan lagi. Nah, maka tapi gantinya adalah dengan dia ditayamumi ya. Oh, ternyata belum ditayamumkan juga, maka juga wajib untuk digali ulang dan ditayamumkan seperti itu. Nah, tapi di sini ada pembatasnya ya. Na'am, in taghayyara walau binatinin haruma. Ya.
Nah, iya, kalau misalkan mayit yang ada di kuburan tadi sudah berubah, ya, sudah bau busuk, walau binatin, walaupun sudah bau busuk, ya, harum, maka haram untuk digali kembali, ya. Jadi kita lihat ya, kalau misalkan belum berubah, mayitnya belum berubah, mayitnya belum berubah, ya, maka kalau lupa untuk dimandikan maka digali ulang dan wajib untuk dimandikan, ya. Tapi kalau sudah berubah, ya, walau binatinin, walaupun dengan hanya sekedar bau, ya, bau busuk, maka haram untuk dinabish atau digali ulang dan diambil mayitnya, itu haram, ya. Itu yang pertama, li ghuslin. Yang kedua, wali ajli mali ghairin, ya, atau karena ada harta orang lain yang terkubur bersama si mayit tersebut. Ka'andufina fi thawbin maghsub, seperti dia dikuburkan di pakaiannya ternyata pakai atau kain yang dikuburkan tadi itu punya orang lain dan belum izin, ya. Thawbin maghsub, atau pakaian yang gosok, ya, pakaian gosok gitu, atau pakaian orang lain yang diambil tanpa izin, ya, maka wajib untuk digali lagi, ya, dan, ya, pakaiannya tadi dikembalikan kepada orang lain. Nah, kecuali memang sudah minta izin, ya, kecuali sudah minta izin, nah baru, ya, tidak perlu untuk digali kembali. Tapi di sini nanti ada takyidnya, ya. Ada takyidnya, ada pembatasnya. Jadi tidak mutlak, ya. Au ardin maksubah, atau dia dikuburkan di tanah orang lain yang belum izin juga. Nah, mahallu nabshihi, ya. Kapan dia harus digali ulang atau digali dan dikembalikan tadi harta pakaian orang lain tadi, atau digali ulang karena dia dikuburkan di tempat orang lain gitu kan tanpa izin. Itu kapan? Intolabal malik, ya. Jika pemiliknya itu minta, jika pemiliknya itu nuntut, ya. Nah, jika pemiliknya nuntut. Jika pemiliknya nuntut, wa wujida mayukafan au yudfan fihi. Jika pemiliknya nuntut atau dan juga ada penggantinya, baik kain kafannya atau tanah kuburannya. Wa illa, nah kalau nggak ada, maksudnya kalau nggak ada apa? Kalau misalkan pemiliknya tidak menuntut, atau tidak ada yang bisa mengkafan, atau tidak ada pakaian yang bisa mengkafaninya, atau tidak ada tanah yang bisa untuk mayit itu dikuburkan di dalamnya. Lam yajuz an nabshu. Lam yajuz an nabshu, maka tidak boleh dinabshu atau tidak boleh digali ulang, gitu, ya. Baik. Baik. Kemudian au saqata fihi mutamawwal, atau saqata fihi mutamawwal, atau ada barang yang jatuh ke kuburan tadi, dan barang itu mutamawwal, barang yang berharga, ya, bisa, atau bukan cuma barang berharga, barang yang ada nilainya, ya. Kalau barang yang nggak bernilai ya nggak apa-apa, ya. Tapi ini barangnya bernilai, ya, mutamawwal. Wa illam yatlubuhu malikuhu, walaupun barang tersebut tidak diminta sama pemiliknya, ya. Barang tadi tidak diminta sama pemiliknya.
La litakfini indufina bila kafan. Nah, jadi tadi ya kalau misalkan ada barang jatuh, misalkan cincin, ya lagi mau dikuburkan, ternyata ada cincin yang jatuh ke kuburan tadi. Nah, maka wajib untuk diambil walaupun orang yang atau pemiliknya itu tidak memintanya, tidak menuntutnya ya untuk digali lagi. Tapi karena tabzir ya, itu atul mal ya. Karena kita juga salah satu tujuan syariat adalah hifdzul mal ya, menjaga harta. Tapi dengan syarat malnya mutamawal atau berharga ya. Bukan hanya sekedar barang, tapi ternyata secara kebiasaan itu bukan barang yang berharga, yang tidak ada nilainya gitu. Lali takfini indufina bila kafan. Nah, bukan untuk mengkafani. Kalau misalkan dia dikuburkan tanpa kain kafan atau tanpa dikafani gitu ya. Misalkan dia lupa ada mayit ya, lupa untuk dikafani. Dikubur tanpa kain sama sekali. Tanpa ada penutup sama sekali. Nah, maka tidak boleh dinabish, tidak boleh digali ulang hanya untuk mengkafani. Tidak boleh. Wala lis salati ba'da ba'da ihalati turabi alaihi, dan juga tidak untuk disolatkan. Kalau misalkan belum disolatkan nih, lupa disolatkan, maka juga tidak boleh ya, tidak boleh digali ulang hanya untuk disolatkan ya. Ba'da ihalati turabi alaihi, ketika sudah tanah itu sudah sudah masuk ke dalam liang kuburan ya, sudah dikembalikan ya ke kuburan. Itu nggak boleh. Kemudian taib. Ya itu ya. Jadi an-nabsh atau menggali ulang itu karena ada kebutuhan. Yang pertama tadi karena ada sakotul mutamawwal, ada barang yang berharga jatuh ke kuburan, atau karena dia dikuburkan dengan kafan orang lain yang belum izin atau di tanah orang lain yang belum izin. Ya. Nah, Nah, ini menjadi ijtihad baru ya di pembahasan ulama kontemporer, yaitu terkait dengan nakal ya. Nakal atau memindahkan mayit di kuburan itu karena ada pembangunan jalan gitu kan. Nah, pembangunan jalan ya. Atau misalkan karena ingin di otopsi gitu kan, mau diotopsi karena ada suatu kasus yang tidak bisa untuk digali ya bukti-buktinya kecuali dengan otopsi misalkan. Nah, itu menjadi menjadi pembahasan ya di ulama kontemporer. Nah, pasti memang ada perbedaan pendapat gitu kan. Tapi tentu dalam menyikapinya ya nanti kembali lagi terkait dengan maslahat dan madorotnya seperti apa gitu kan. Karena pertimbangan maslahat dan madorot ini penting dalam penentuan hukum gitu kan. Karena haram itu kan tadi hukumnya bisa berubah ketika memang ada madorot, ketika ada darurat ya, dalam keadaan darurat, atau bahkan hajat sekalipun itu bisa, asalkan hajatnya hajatul amma atau kebutuhan yang umum gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu pembahasan kontemporer yang bisa untuk digali lebih dalam lagi di pembahasan ini. Baik. Kemudian wala tudfanu imra'atun matat fi batniha janin hatta yatahaqqaq mautuhu ail janin. Ya. Dan tidaklah perempuan ketika meninggal dan di dalam perutnya masih ada janin, ya. Masih ada janin. Ya, misalkan ibu ada seorang ibu ya lagi kondisi hamil gitu ya. Ya, dan dia meninggal gitu. Ya, qadarullah meninggal. Kemudian tidak boleh
dikuburkan sebelum apa? Yatahaqqaq mautuhu, sampai sudah dipastikan bahwa janin yang ada di dalam tubuh ibunya, perut ibunya, itu sudah benar-benar meninggal juga. Ya, benar-benar. Wa yajibu syaqqu jawfiha wan nabshu lahu in rujiya hayatuhu. Dan wajib untuk membelek ya perutnya, wan nabshu lahu, dan kalau perlu digali kuburannya, in rujiya hayatuhu, kalau misalkan memang masih ada kemungkinan janin yang ada dalam tubuh ibunya itu masih hidup. Nah, tapi kalau tidak ada kemungkinan dan orang ahli itu mengatakan ya janin yang ada dalam tubuh ibunya itu sudah meninggal, ya, maka tidak boleh dibelek tubuhnya karena hormatan lil mayyit, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada si mayit. Nah, makanya di sini biqaulil qawabil, ya, menurut perkataan ahli. Qawabil dulu tuh namanya paraji, ya, paraji atau bidan. Qawabil itu bidan atau paraji kalau zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang kan ada dokter, ya, dokter kandungan. Maka harus perkataannya ahli, ya, bukan sekedar kalau di kampung itu namanya paraji gitu kan, atau bidan gitu, nggak bisa. Tapi harus dokter ahli, ya, dokter ahli spesialis kandungan. Nah, itu bisa menentukan bagaimana apakah janinnya sudah masih hidup atau tidak, gitu, ya. Libulughihi sittata asyhur fa aktsar. Ya, kalau misalkan umur kandungannya itu sudah 6 bulan atau lebih, ya. Fa illam yarju hayatahu harumasyaqqu. Kalau misalkan tidak kemungkinan tadi, ya, tidak ada kemungkinan lagi janin tersebut hidup, maka harumasyaqqu, maka tidak boleh untuk membelek bagian tubuh si ibunya tadi. Lakin yuakhir, nah, akan tapi diakhirkan, ya, pemulasarannya atau penguburannya diakhirkan. Lakin yuakhir ad-dafnu, lakin yuakhir ad-dafnu, kan tapi diakhirkan penguburannya. Hatta yamut, sampai benar-benar benar-benar janinnya itu meninggal, ya. Kama dzukir. Wa makila innahu yudhu ala batniha syai'un liyamuta ghalatun fahish. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa karena kan si ibunya ini harus dikuburkan secara cepat. Kita nggak tahu nih apakah yang ada di dalam atau janin yang dalamnya ini sudah mati atau enggak. Ya udah kita percepat aja matinya, gitu kan. Dengan ditaruh batu misalkan, atau misalkan ya sesuatu apapun yang besar supaya menindih janin yang ada dalam perutnya itu sampai meninggal. Nah, itu nggak boleh, itu, ya, itu nggak boleh. Itu makanya disebutkan ghalatun fahish, kesalahan yang besar, ya. Jika ada pendapat seperti itu, maka itu, ya, pendapat tertolak, gitu kan, karena ya hifdzun nafas, kita harus menjaga, ya, nyawa seorang walaupun dia masih bayi sekalipun, gitu, ya, masih bayi sekalipun, ya. Taib wa wuriya ay sutira bi khirqatin saqatun wa dufina wujuban katiflin kafirin nataqa bi syahadataini wa la yajibu ghusluhuma bal yajuz. Taib, dan ditutup, ya, ditutup dengan kain. Siapa itu? Saqatun, ya, bayi yang keguguran, ya, bayi atau janin yang keguguran, ya. Jadi wawur, ya, saketun. Yang kemudian atau janin yang itu, ya, yang keguguran tadi, wadu fina wujuban, dan wajib untuk dikuburkan. Nah, saktun di sini adalah yang qabla tamamihi atau qabla ayastabina khalquhu, sebelum bentuknya itu sempurna, ya. Kalau sudah sempurna bentukannya, ya, maka wajib untuk ini juga, ya, bukan cuma dibungkus doang, tapi juga
diperlakukan sebagaimana mayit yang lain seperti itu. Tapi kalau ini belum qabla istibanatil khalqi, sebelum sempurna bentukannya, ya. Nah, ini maka cukup untuk dibungkus saja, dibungkus dengan kain, ya, dan tidak wajib untuk dimandikan, ya, dan boleh langsung dikuburkan, gitu ya. Wadufina wujuban, dan wajib untuk dikuburkan. Katiflin kafir, seperti anak kecil, ya, katifli kafirin, seperti anak kecilnya orang kafir, nataqa bisyahadata, ini yang mana anak kecil orang kafir tadi atau non muslim tadi, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wala yajibu ghusluhuma, dan tidak wajib untuk memandikan keduanya. Ya, tadi ya, yang bayi keguguran tadi itu qabla istibanatil khalqi, sebelum pengerangannya sempurna, ya. Bal yajuz. Bal yajuz, ya. Bal yajuz. Nah, kemudian wa kharaja bis-saqti al-'alaqatu wal mudghatu. Nah, keluar daripada as-saqat ini, ya, gaya yang keguguran yang sebelum tamamil khalqi, ya. Itu alaqah, ya, masih segumpal darah, ya. Masih alaqah wal mudghah, masih gumpalan darah. Fayudfanani nadban min ghairi sitrin. Maka dikuburkan, sunnah untuk dikuburkan tanpa harus untuk ditutupi, ya, tanpa harus ditutupi. Walau infasala ba'da arba'ati ashhur ghusila wa kufina wa dufina wujuban. Nah, kalau di sini kategorinya 4 bulan, ya. Berarti sebelum 4 bulan itu dikategorikan saketun, ya. Bayi keguguran sebelum 4 bulan dikategorikan saketun. Ya. Karena sebelum ditiupkannya ruh, gitu kan, di dalam hadis itu. Walaupun memang nanti untuk pembahasan lebih lanjut masalah ini, ya, apakah janin yang ada di dalam perut ibu itu, apakah ditiupkan ruhnya itu 4 bulan atau 40 hari, ya, 40 hari. Nah, itu ada terjadi silang pendapat, gitu, ya. Karena kan arba'ina yawman nutfatan, thumma 'alaqatan mithla dzalik, thumma mudghatan mithla dzalik, thumma ya, di dalam hadis itu kan, di dalam hadis arba'in, ya, dalam hadis arba'in itu kan disebutkan 40 hari itu alaqah, terus 40 hari lagi, 40 hari lagi, 40 hari sampai. Nah, kalau penafsirannya 40 tambah 40 tambah 40, ya, dikali 3, baru summa nafakha fihi mir ruhi, ya, baru 120. Kalau tafsirannya adalah 40 tambah 40 tambah 40, kemudian baru ditiupkannya ruh, ya, maka tafsirannya 4 bulan itu baru baru dikatakan boleh baru ditiupkan ruh, seperti itu. Tapi kalau penafsirannya sebelum ditiupkannya ruh, maka proses 40 hari itu dari segumpal darah kemudian jadi segumpal daging, kemudian baru ditiupkan ruh itu dalam dalam jumlah 40 hari tadi. Nah, maka nanti akan beda penafsiran lagi, seperti itu, kan, ya. Maka kategori sakot itu, tapi kalau di mazhab Syafi'i, sakot itu, ya, kategorinya adalah yang sebelum 4 bulan. Setelah 4 bulan dia bukan dikategorikan saketun lagi atau siketun lagi, gitu, ya. Tapi tentu nanti ada perbedaan pendapat di sini, ya. Karena menafsirkannya apakah 40 hari itu dikali 3 atau semua proses tadi itu terjadi di 40 hari.
pertama tadi. Ya. Nah, nanti pembuktiannya sebenarnya ini di ilmu medis ya. Ilmu medis ini bisa membuktikan apakah bayi itu sempurna ininya, bentukannya itu di 40 hari tadi atau setelah 40 hari. Atau setelah 4 bulan maksudnya. Ya. Itu nanti bisa pembuktiannya di ilmu medis ya. Karena saya pernah membaca seperti itu. Jadi ada memang di ulama zaman dahulu itu ada silang pendapat di situ. Ya. Apakah 40 hari itu dikali 3 atau semua proses tadi itu di 40 hari gitu. Ya. Ya. Nah, ini pembuktiannya di ilmu medis ya. Tapi kalau kita memakai mazhab Syafi'i, maka kalau ada yang keguguran sebelum 4 bulan, maka cukup untuk dibungkus kain saja. Ya, bungkus kain saja habis itu dikuburkan tanpa perlu dimandikan. Walaupun boleh dimandikan, ya. Tapi kalau kita pakai pendapat yang lain, berarti kan kalau sudah sempurna bentukannya, ya, walaupun belum ya sudah sempurna bentukannya, ya, walaupun tidak pas keluar itu tidak nangis gitu kan, ya, tidak apa segala macam, maka ya kalau pakai pendapat yang lain, ya itu juga wajib untuk dimandikan, dikafani, ya, kemudian dikuburkan seperti itu. Ya. Walau infasala ba'da arba'ati hasyhur. Nah, dan jika dia keguguran setelah 4 bulan, ya setelah 4 bulan, ghusila, maka wajib untuk dimandikan, wa kufina, dan wajib untuk dikafani, wa dufina wujuban, ya, dan wajib untuk dikuburkan, ya. Seperti itu. Makanya khurujan minal khilaf, ya, khurujan minal khilaf bagi yang keguguran sebelum 4 bulan, ya sebaiknya memang untuk dimandikan, ya, dan dikafani, ya. Adapun disolati tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi masalah memandikan tadi, ya, masalah memandikan tadi apakah wajib atau tidak. Nah, khurujan minal khilaf, maka kita untuk keluar dari perbedaan pandangan ulama ya, maka ya kita mandikan saja gitu ya, mandikan saja. Kecuali tadi yang mudghah sama alaqah. Kalau masih segumpal daging, masih segumpal darah, ya belum ada bentukannya sama sekali. Nah, itu baru dikuburkan saja, ya, dikuburkan saja tanpa perlu dimandikan. Baik. Fa in ikhtalaja aw istahalla ba'da infisalhi. Kalau misalkan dia teriak atau nangis gitu ya, setelah apa namanya? Setelah keluar dari rahim ibunya, ya. Suli alaihi wujuban, maka wajib untuk disolatkan. Misalkan tadi bayi ya, bayi baru lahir, dia sempat nangis, dia sempat teriak gitu kan. Kemudian dia meninggal, maka si bayi ini ya, maka wajib selain dia wajib untuk dimandikan, dikafani dan dikuburkan, dia juga wajib untuk disolatkan gitu ya. Baik. Kemudian baik, kita masuk ke rukun-rukun salat. Nah, seperti itu ya. Insyaallah kita cukupkan materi sampai sini dulu ya. Tadi untuk perbedaan baik keguguran ya. Kalau di mazhab Syafi'i berarti memilih pendapat yang 4 bulan tadi ya, 4 bulan. Bukan yang 40 hari, tapi 4 bulan. Tapi khurujan minal khilaf ya kita pakai ya tetap untuk memandikan ya bayi yang keguguran tadi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan ya. Nanti kalau misalkan mau ada diskusi, ya silakan nanti di chat secara pribadi atau di grup. Ya, baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.